Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Harani Kosasi dari Prodi Ilmu Komunikasi, Stisip Nurdin Hamzah Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori spiral of silence dengan mata kuliah opini publik. Teori spiral of silence dikembangkan oleh salah satu sosiolog perempuan yang bernama Elizabeth Neal Newman. Beliau merupakan salah satu sosiolog, peneliti politik, dan juga merupakan salah satu profesor komunikasi dari Institute for Publicity di Jerman. Teori spiral of silence merupakan alasan dan jawaban dari mengapa kelompok minoritas seringkali lebih memilih untuk tutup mulut dibandingkan mengutarakan pendapat mereka sendiri. Kebanyakan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kelompok-kelompok minoritas biasanya akan lebih sering tutup mulut dan tidak ingin berbicara atau mengutarakan pendapat mereka ketika sedang berada di dalam kelompok mayoritas. Secara singkat, teori ini menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki pendapat yang sama dengan kelompok minoritas, maka kecil kemungkinan mereka akan mengutarakan pendapat mereka kepada halayak. Sedangkan apabila mereka memiliki pendapat yang sama dengan kelompok mayoritas, maka mereka akan lebih yakin, berani, dan akan pede untuk lebih mengungkapkan pendapat mereka kepada halayak karena akan didukung oleh opini publik dan media massa. Neal Newman menyatakan bahwa media akan lebih cenderung menaruh perhatian kepada pandangan-pandangan dari mayoritas dibandingkan minoritas. Dampaknya adalah mereka yang minoritas akan semakin tidak terbuka untuk menyuarakan opini-opini mereka. Sehingga lahirlah sebuah teori spiral of silence yang mengarah ke bawah. Salah satu alasan mengapa kelompok minoritas tidak berani untuk menyuarakan opini-opini mereka adalah karena adanya kekuasaan dari masyarakat yang dapat mengisolasi mereka yang tidak setuju dengan opini yang mereka pegang. Jadi, coba bayangkan apabila opini yang disampaikan tersebut sebenarnya salah, yang harusnya bisa diluruskan oleh masyarakat minoritas, akan tetapi karena masyarakat minoritas tidak bisa dan tidak berani untuk menyuarakan pendapat mereka, dan didukung pula dengan media yang lebih menerima pendapat dari kelompok mayoritas, maka opini yang awalnya salah tadi akan semakin menyebar dan akan semakin sulit untuk dikontrol penyebarannya. Dalam mengeluarkan opini biasanya dibantu oleh dua faktor, yaitu observasi pribadi dan media. Hal pertama yang akan dilakukan seseorang sebelum mengeluarkan opini adalah melakukan observasi pribadi, yaitu merupakan penilaian pribadi seseorang terhadap kasus atau masalah tertentu. Kemudian mereka akan mencari jawaban dan penjelasan lebih akurat melalui media. Ada 3 pengaruh media dalam teori spiral of silence. Yang pertama, media memiliki dampak yang awet dan mendalam dalam opini publik. Yang kedua, media massa bekerja secara berkesinambungan. Yang ketiga, media massa membantu menyuarakan opini mayoritas dan membungkam opini minoritas, khususnya tentang isu-isu budaya dan sosial. Untuk mengetahui sejauh mana seseorang mampu untuk mengemukakan opini mereka, biasanya akan dilakukan uji kereta api atau train test. Uji ini mengungkapkan beberapa faktor yang mampu untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan menyuarakan atau bungkam terhadap opini yang akan mereka sampaikan. Yang pertama, pendukung opini mayoritas akan lebih bersedia untuk menyuarakan opini dibandingkan dari pendukung opini minoritas. Orang akan cenderung berani untuk menyuarakan pendapat apabila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinan mereka. Yang ketiga, orang akan berani menyuarakan pendapat apabila pendapat tersebut sesuai dengan pendapat masyarakat. Yang keempat, orang akan cenderung berbagi pendapat dengan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Yang kelima, orang akan mendapat kekuatan dari keyakinan yang berasal dari berbagai sumber. Keenam, orang kemungkinan akan terlibat dalam ayunan di menit terakhir. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang teori spiral of silence.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Adharani Kosasih dari Prodi Ilmu Komunikasi Stisip Nurul Hamzah Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.